Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raihana Harum Aryan, bisa dipanggil Hana. Dan pada saat ini aku duduk di bangku kelas 11 di SMA Negeri Unggulan Muhammad Husin Tamrin. Di video kali ini aku akan membahas materi dinamika rotasi beserta soal-soalnya. Nah, biar kalian gak penasaran sama variasi soal yang aku bahas nanti, jangan lupa tonton sampai habis ya. Nah, langsung aja kita ke materi pertama, yaitu momen inersia. Jadi dalam dinamika rotasi yang pertama akan kita bahas itu adalah momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersia itu kayak kelembaban benda. Nah, cara menghitung kelembaban benda ini sendiri itu dengan cara ada rumusnya. Salah satu variasinya yaitu pada satu titik. Kalau satu titik kita pakai yang m kali r kuadrat. Momen inersia. Dan r itu kayak jarak partikel, atau bisa juga kalau dia lingkaran disebut dengan jari-jari. Nah, kalau misalnya dia pada beberapa titik, itu kita pakai yang ini. Jadi kayak I1 ditambah I2 dan seterusnya. Nah, untuk beberapa benda dia beda lagi nih. Kalau tadi kan titik ya. Kalau skala benda itu tuh bisa dengan dinyatakan dengan ini. Apa bedanya? Bedanya itu cuma di K-nya doang sih. Nah, tapi K-nya ini tuh bervariatif masing-masingnya. Ada yang kalau misalnya bola pejal itu dia 2/5, ada yang 1/2, dan masih banyak lagi. Ini adalah contoh-contohnya. Dia kalau misalnya batang silinder melalui poros pusat, dia 1/12. Kalau dia melalui poros ujung, dia 1/3. Kalau dia plat segi 4, ini setengah massa dikali A kuadrat plus B kuadrat. Kalau dia segi 4 pada poros panjang tepi, porosnya di sini, berarti dia 1/3 ya. Nah, kalau dia silinder berongga tidak tipis, itu pakai yang setengah M dikali R1 atau R dalam ditambah R luar, dikuadratin ya dua-duanya. Kalau dia silinder pejal, ini sering banget keluar, itu dia setengah MR kuadrat. Kalau dia silinder tipis berongga, itu dia biasa aja kayak pada titik, yaitu MR kuadrat, berarti dia K-nya 1. Kalau misalnya dia bola pejal, dia 2/5 kayak aku bilang tadi, dan kalau dia bola tipis berongga itu dia 2/3. Nah, kalau misalnya dia di batang homogen, kata kuncinya ini batang homogen, itu dia rumus inersianya 1/12 M L kuadrat tambah MR kuadrat. Selanjutnya itu ada momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut serta kecepatan sudut. Nah, kan tadi kita udah belajar momen inersia. Sekarang kita belajar hubungannya momen inersia sama momen gaya. Oke, kita lihat di sini. Pokoknya kata kunci terakhir itu bisa diambil dari sini ya, guys. Kalau kalian ditanya percepatan sudut, ya udah berarti alfa sama dengan torsi dibagi I. Nah, dari kalau misalnya ditanya juga macam-macam, kayak misalnya nih, ditanyanya si alfa ini tapi diketahuinya si ini tuh diketahui F-nya doang nih misal. Nah, sebenarnya kita nggak usah terlalu mementingkan si R-nya, guys, karena nanti R-nya tuh bakal bisa dicoret juga, karena si FR ini sama dengan MR kuadrat dikali alfa itu bisa kita breakdown lagi, dia jadi A per R. Nah, jadi bisa coret. Ini coret juga nih. Udah deh, jadi kalian tinggal masukin kalau mau nyari ini A ini, kalian tinggal masukin F sama M. Biasanya M ini kan si inersia ini tuh ada K-nya juga kan, dia tergantung K-nya berapa aja sih. Nah, kok aku bisa tahu alfa itu A per R itu tuh ada di sini, guys. Nah, biar lebih jelas. Nah, omega juga bisa kalian breakdown lagi jadi kayak gini. Gitu deh. Pokoknya hubungan momen gaya dan inersia itu sangat berhubungan. Oke, kita lanjut ke materi lain ya. Nah, ini ada perbedaannya gerak lurus atau gerak translasi dan gerak rotasi. Ini masih berhubungan sama GLB ya. Biasanya tuh akan sering ditanya itu yang ini, guys. Jadi kalian kayak harus hafalin. Ini kayak kalau kalian tahu GLB yang Fuad, ini mirip ini Fuad. WT itu kecepatan linear saat tergantung waktunya. Kalau yang WO ini tergantung kecepatan awalnya. Biasanya ada yang mula-mula diam, ada yang mula-mula berapa gitu kan. Nah, itu W0. Pokoknya kecepatan mula-mulanya itu W0. Oke, ini percepatannya. Lanjut.
energi kinetik dan relaksasi dan rotasi. Nah, energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat. Kalau energi kinetik rotasi itu setengah i w kuadrat. Oh ya, ada di sini nih. Kenapa bisa jadi ini? Itu bisa jadi breakdown dulu. Kayak dari setengah m v kuadrat itu kan tadi kita tahu ya, v kuadrat itu nih WR ya. V kuadrat W kali R. W kali R. Terus berarti setengah M W kuadrat R kuadrat. MR ini setengah I kali W kuadrat. Nah, ini hasilnya. Hasil akhirnya rotasi. Ini energi, kalau energi kinetik total itu ya udah sama dengan energi kinetik translasi ditambah rotasi. Nah, setengah mv kuadrat ditambah setengah i w kuadrat. Biar memudahkan, kita bisa kayak setengah mv kuadrat ditambah setengah mr kuadrat. V kuadrat kan sama dengan kayak V per R gitu kan ya, kuadrat. Nah, R kuadrat coret. Jadi setengah mv kuadrat ditambah setengah mv kuadrat sama. Nah, jangan lupa ini kan kadang-kadang ada yang K ya, jadi kayak tambahin K. Ya udah, ini kan sama kayak mv kuadrat 1 tambah K dong. Kalau kalian kali pelangi gini kan sama aja hasilnya. Kayak hasil akhirnya ujung-ujungnya bakal kayak gini. Oke. Jadi biar memudahkan, kalian bisa langsung pakai rumus ini aja. Ini adalah hukum kekekalan mekanik. Biasa kalau misalnya berhubungan sama tinggi, misalnya ada benda nih gini, terus dia jatuh nih jadi vertikal gitu, kan bakal gini ya. Itu kan berarti dia melibatkan energi potensial juga kan, berarti F sama dengan EK. Sekarang kita bahas momen gaya. Nah, momen gaya ini tuh biasanya dia berhubungan sama sudut. Kayak misalnya kita lihat dari gini deh. Nah, dia juga tergantung nih, kalau misalnya di soal diketahui searah dengan jarum jam itu dia positif atau negatif tuh kan ikutin dari soal ya. Jadi kayak sebenarnya itu tergantung kepercayaan masing-masing aja sih. Karena ada yang kadang-kadang searah jarum jam itu plus, tapi ada juga yang berlawanan arah jarum jam itu plus juga. Jadi kayak tergantung soal dan tergantung kesepakatan. Kayak gini. Kalau dia tegak lurus itu pakai yang sin ya, teman-teman. Kalau dia sudutnya begini, itu pakainya yang sin, begini. Pakai yang sin. Oke, cari komponen yang tegak lurus. Nah, kayaknya makin lama makin soalnya makin rumit dan kita enakan langsung ke pembahasan soalnya aja nggak sih? Jadi langsung kita ke pembahasan soal aja ya. Let's go. Nah, teman-teman, biar nggak bingung lagi, langsung aja kita coba latihan soalnya ya. Yang pertama adalah momen inersia suatu benda yang berputar bergantung pada. Nah, pilih nih yang paling benar yang mana di antara keempat ini. Yang harus kita tahu adalah rumus dari momen inersia itu sendiri, yaitu adalah K dikali massa benda dan dikali jari-jari pangkat 2. K ini adalah konstanta K itu adalah konstanta, M adalah massa benda, dan R adalah jari-jari benda. Nah, kita cek deh yang benar. Momen gaya yang bekerja pada benda pastinya enggak, karena ya enggak masuk di dalam kriteria rumus momen inersia itu sendiri. Letak sumbu putar ini benar karena ini adalah sama dengan seperti jari-jari. Karena kan kalau misalnya kita bikin gini ya cerita gambar ya, terus misal kita ambil bola pejal gitu ya, terus kita cari letak sumbu putarnya di mana. Nah, otomatis itu akan menggambarkan jari-jarinya di mana ya. Terus percepatan enggak sama sekali karena kita nggak ngomongin soal percepatan di momen inersia. Dan massa benda benar banget karena terdapat di sini. Jadi yang benar itu jawabannya yang 2 dan 4, yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Yang ditanya adalah momen inersia sistem yang berporos di titik P. Berarti yang ditanya itu adalah momen inersia pada satu titik ya. Nah, ini kan ada beberapa titik, jadi jangan lupain rumusnya. I total sama dengan I1 kan jangan ya I1
I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Karena ini ada 3 titik jadi aku sampai 3. I itu kan rumusnya massa dikali jadi kuadrat gitu kan. Nah, karena ini ada I1 kita tambahin aja M2 R2 kuadrat tambah seterusnya ya, M3 misal R3 kuadrat. Nah, kita identifikasi dulu. Aku mau ngambil M1 tuh di 1 kilo, M2 di 0,5 dan M3 di 0,8. M1 nya kan 1 kilo. Nah, R1 nya kita kan mau nyari di yang berporos pada titik P, berarti cari si ini. Nah, si ini, jarak M1 ke P itu kan bisa kita cari dengan mengurangkan jarak M2 ke P dan jarak M2 ke M1 kan. 100 dikurang 60. Jadi berarti dia sama dengan 40 cm. Kita masukin deh 40 cm kuadrat ditambah M2 tadi kan 0,5 nya aku ubah jadi pecahan aja ya, kali R2 nya adalah 100 kuadrat ditambah M3 nya 0,8 sama kayak 4/5 100 kuadrat juga. Nah, kita langsung kaliin aja. 4 kali 2 kan 16, berarti kali 1600 tambah ini 10.000 dibagi 2 5.000. Ini 10.000 dibagi 5 2.000 kali 4 8.000. Total semuanya itu adalah 14.600 kilogram cm persegi. Ingat di sini kita masih dalam cm persegi. Kita mau ubah dia jadi kilogram meter persegi meter ya. Berarti kita ubah ke meter. Berapa sih ubah ke meter? Konversiin aja dengan dibagi 10.000. Karena kan cm ke meter kan 100 ya, dikali dipangkatin 2 karena cm persegi. Jadi dia 1,6 ya, 1,6 kilogram meter persegi. Jawabannya yang A. Yeay, ketemu. Lanjut. Nah, di soal ketiga ini masih sama seputar bahasannya tentang momen inersia pada suatu titik ya, pada satu sistem lah. Kita tahu dia M1 nya 100 gram, M2 nya 100 gram juga, dan M3 nya 300 gram. Jangan lupa diubah ke kilogram karena kita dimintanya kilogram ya. Berarti dia jadi 0,1 kg, 0,1 kg, 0,3 kg. Terus jaraknya dari M1 dan jarak M1 dan M2. Nah, ini berarti dia jaraknya 40. Jarak M2 M3 30. Yang ditanya adalah momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu Y. Berarti terhadap ini ya. Nah, berarti kalau gitu si M1 ini punya R sama dengan 0 dong, karena dia tepat pada sumbu Y. Karena dia di tengah-tengah sini kan, 0 sama dengan R1 Y. R2 sama dengan, dia berarti dari M2 ini kan ke sini ya, berarti 40 cm. R3 nya dari sini ke sini sama aja dong, 40 cm. Karena ini sama ini sama kan ya. Kita ingat ya, jangan lupain dia diputarnya terhadap sumbu Y. Makanya kita ambil yang ke arah sini, ke arah sumbu Y ini. Kalau misalnya ditanya terhadap sumbu X, baru kita bisa pakai yang 30 ini. Cuman kan kita lagi nanyanya terhadap sumbu Y ya. Makanya kita carinya tuh yang ke arah sumbu Y ya, which means 40. Oke, kita masukin. Jangan lupa diganti ke meter, cuman karena aku mau konversinya kayak tadi aja, jadi aku masukin rumus semua dulu aja. Jangan lupa rumusnya.
terus rumus lagi M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat dan seterusnya. M1 nya 0,1 dikali R1 nya 0 kuadrat 0 ya berarti kan. M2 nya 0,1 dikali sama 40 cm kuadrat tambah 0,3 dikali 40 lagi kuadrat 0 ditambah 1. Aku kayaknya agak bingung kalau langsung gini, jadi kita pakai per aja ya. Ini 1/10 kan dikali 16 per 100 ya nggak sih? Iya benar. Oh enggak kan dia masih dalam cm ya, berarti kali jadi 1600 dong, sama kayak yang tadi 1600 tambah 3/10 dikali 1600 juga. Nah coret berarti 0 ditambah 160 ditambah 480 ya, berarti di mana 640 kg cm kuadrat. Ingat dia cm, yang ditanya adalah m, jadi kita bagi sama 10.000 kayak tadi. Coret berarti dia 6,4 dikali, kan ini kalau ini coret jadi 6,4 10 pangkat min 2 kg m kuadrat. Ada nggak ya jawabannya? Oh ada, yang D. Oke, nomor 3 jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 4. Sebuah partikel mempunyai masa 0,25 kg. Masa 0,25 kg. Terus dia punya momen inersia segini. Nah, kalau dari tadi kan kita disuruh nyari momen inersianya berapa. Sekarang kita dikasih tahu momen inersianya berapa. Tapi yang ditanya adalah jari-jari lintasan berapa ya. Ini langsung kita masukin ke rumus aja. M dikali R kuadrat. Kita mau nyari si R ini kan, makanya berarti R kuadrat sama dengan I per M. Nah, kita mau nyari R nya. Jangan lupa diakarin biar menghilangkan si kuadrat. Langsung masukin ke rumus aja guys. I nya 9 kali 10 pangkat min 2 dibagi 0,25. Itu jawabannya 0,36. 0,36 itu berarti sama kayak 36 kan berarti 6 ya. 6 kali 10 pangkat min 1. Dia kan meter kuadrat. Jadi ini masih dalam meter. Ada nggak ya jawabannya? Oh, ternyata diganti ke cm guys. Berarti kita kali lagi sama 10 pangkat 2. Ya udah dong, berarti tinggal 60 cm. Ada harusnya jawabannya. Ada 60 cm. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ke nomor 5. Sebuah bola pejal bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut masing-masing V dan omega. Energi kinetik total bola pejal tersebut adalah, kita yang satu yang bisa kita simpulkan dari sini adalah bola pejal. Bola pejal itu konstantanya atau momen inersianya itu 2/5 ml kuadrat. Nah, kita ambil si konstanta ini ya, 2/5.
energi kinetik total itu rumusnya setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Ini tuh buat yang rotasi dan translasi ya. Jadi kayak energi kinetik yang translasi ditambah dengan energi kinetik dan yang rotasi. Nah, kita bisa sederhanain rumus ini tuh dengan cara ini kan tetap aja ya V kuadrat. Nah, I itu kan sama kayak mr kuadrat. W itu sama dengan V per R. Jangan lupa dikuadratin. Berarti kan kalau misalnya di R kuadrat bisa coret dong. Nah, ya udah deh, dia sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah sorry kan dia berarti punya K karena dia lagi ngomongin suatu benda bukan suatu partikel yang kayak titik doang. Jadi dia punya K. Terus dikali K, ini aku taruh sini aja ya, F kuadrat V kuadrat. Nah, kalian bisa lihat ini sama, ini sama ya, cuman tambah si ini doang nih, K doang. Berarti kita bisa sederhanain dengan setengah mv kuadrat dikali 1 plus K. Oke. Kita udah dapet rumusnya, rumus si EK nya, langsung masukin aja deh. Dikasih tahu kecepatan sudutnya sama kayak V dan omega. Kecepatan linearnya V, kecepatan sudutnya omega. Udah, kita masukkan saja deh setengah. Masanya itu nggak ada, tapi kita tahu si K. Bentar, mana sini ya, setengah, abain aja berarti mv kuadratnya, tambah 1 tambah K, 1 ditambah 2 per 5. Ini kan sama dengan, kan sama aja kayak 5 kali 1, 7 per 5 ya. Jadi kali setengah mv kuadrat, 7 per 10 mv kuadrat. Adakah jawabannya? Ada, yang C. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 itu kita ngomongin soal sebuah batang yang panjangnya L dan masanya M diputar dengan sumbu putar terletak pada jarak 1/4 L dari salah satu ujungnya. Momen inersia batangnya adalah, nah di sini berarti 1/4 L nih ya, 1/4 L. Yang bisa kita ambil dari sini tuh yang pertama rumusnya, karena dia dibilang diputar di salah satu poros, artinya momen inersia dia sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah mr kuadrat. 1/12 ml kuadrat ditambah r nya 1/4 L, m 1/4 L kuadrat. Kita ituin aja, berarti dia 1/16 ml kuadrat. Tambahin deh, ini kita ini apanya nah, samain penyebut, 4 tambah 3 ya, 7/48 ml kuadrat. Nah, ada nggak ya jawabannya? Ada, yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Oke guys, kita lanjut ke soal nomor 7. Diketahui batang AB homogen panjangnya 6 meter dengan massa 4 kg. Kita bikin dulu ya gambarnya. Sebuah batang homogen panjang keseluruhannya ini 6 meter, kurang panjang. Pokoknya dari sini, ini AB, pokoknya dari sini ke sini total keseluruhannya 6 meter ya. Diputar melalui sumbu putar yang terletak 2 meter dari ujung A. Ini ujung A ya, berarti diputar sekitar 2 meter, sekitar segini ya. Diputar 2 meter. Nah, kalau ini 6 berarti di sini 3 kan, kita bagi 2. Nah, ini 1 meter. Berarti panjang si
jari-jari si ini tuh 1 meter. Rumusnya masih sama kayak yang tadi. Momen inersia sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah mr kuadrat. 1/12 kan ini si ini tambah masanya adalah 4 kilo, R nya 1 meter kuadrat. L nya ini 6 ya guys, lupa aku karena si ini panjangnya 6, panjang keseluruhannya. Masanya juga masukin tadi, masanya itu 4. Biar enak liatnya, masanya 4. 12 bagi 4 langsung aja 3. 36/3 kan 12 ya. Ini 36, ini 3. 12 ditambah 1 kuadrat 1, 4. 16 kilogram meter persegi, meter kuadrat. Saya cari, wah nggak ada nih kayaknya sih ya, menurut aku sih ini harusnya 16 ya, tapi kita bikin option baru aja, 16 kilogram meter kuadrat. Jawabannya F. Kita lanjut soal nomor 8. Nah, nomor 8 ini sama kayak nomor-nomor atas tadi, dia pada titik, dia berputar terhadap sumbu Y, sama juga nih kayak yang tadi. Sumbu Y itu kan yang ini ya. Kita identifikasi dulu satu-satu. Aku mau ngambil M1 sih, 1 gram. M1, ini M2, ini M3. Nah, berarti si M2 ini kan pas di titik Y-nya sama dengan 0. Pas di sumbu Y. Berarti M2 sama dengan 2 gram. Itu R2-nya 0. M1 sama dengan 1 gram. R1-nya itu dari sini ke sini 2 cm. M3-nya 3 gram. R3-nya sini 1 cm. Masukin deh ke rumus momen inersia pada beberapa titik. Yang 1 R2 kuadrat, kuadrat tambah 2 R2 kuadrat. Yang satunya 1 dikali 2 kuadrat ditambah 2 dikali 0 kuadrat tambah 3 dikali 1 kuadrat. 4 ditambah 0 ditambah 3 ya, berarti 7 gram sentimeter persegi. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 9. Buat nomor 9 yang dikasih tahu adalah massa dengan momen inersia, dan dia dimention juga kalau diberi gaya sebanyak 30 Newton. Nah, karena dia ada ngomongin gaya di sini, berarti ada hubungannya sama momen gaya ya. Momen gaya itu rumusnya momen inersia dikali alfa. Nah, yang ditanya adalah percepatan linear. Percepatan linear kan A ya, berarti A-nya berapa nih? Ini kita ubah dulu biar kita supaya dapetin si A ini. Momen gaya itu sama dengan gaya dikali jari-jari sama dengan momen inersianya si silinder pejal kan setengah ya, berarti setengah mr kuadrat. Alfa itu sama kayak momen percepatan linear dibagi jari-jari. Ini bisa kita coret-coret jari-jarinya biar habis ya. Jadi F sama dengan setengah MA. Nah, kita kan mau nyari si A ini ya, berarti kita harus pindahin ruas. Berarti A sama dengan 2F per M. Kita udah dapet nih si rumus percepatan linear. Kita masukin aja deh. A sama dengan gayanya 30, 2 dikali 30
dibagi masanya 2 kilo. Ini coret. Berarti sama aja percepatannya 30 meter per second kuadrat. Jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10 ini tuh masih sama. Dia yang ditanya adalah momen inersia. Sama kayak soal-soal yang atas ya tadi. Nah, kata kunci lagi kita bisa ambil di sini ada tulisan silinder berongga. Silinder berongga itu punya rumus sendiri, yaitu I sama dengan setengah M ruas D. Aku bilang dia RD aja ya, ruas dalam maksudnya, kuadrat ditambah ruas luar kuadrat. Dia dikasih tahu nih diameter luar dan diameter dalam, juga dikasih tahu masa ya. Nah, masukin aja deh. Setengah masanya itu 8 kilo, setengah kali 8 RD ditambah RL. Diameter dalamnya itu 6 cm. Ingat ya, dia masih dalam diameter. Berarti kita harus ubah dia ke jari-jari, dibagi 2, berarti dia 3 cm. Dengan diameter luarnya 8 cm. Berarti dibagi 2 juga 4 cm ya. Masukin deh 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 4 dikali 9 ditambah 16, 25 ya berarti. Berarti 4 dikali 25 ya. Aku lupa bukan ditambah. Sama dengan 100 kilogram. Kita lihat dia ditanyanya masih dalam cm ya, berarti kita nggak usah ganti. Berarti cm kuadrat. Jawabannya yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11 dikasih tahu batang AB homogen. Ini sama kayak soal tadi ya, soal berapa tuh? Yang ngomongin batang AB homogen. Bedanya dia di sini udah dikasih tahu gambarnya. Oke. Sama juga di yang tadi, panjangnya 6 meter. Masanya tadi kalau nggak salah beda ya. Sekarang masanya 4 kilo. Nah, berputar dengan sumbu putar melalui titik O. Momen inersia pada batang adalah, masukin dulu rumus yang tadi. Ini sama dengan 1/12 ml kuadrat tambah mr kuadrat. Nah, 1/12 dikali m-nya 4 dikali L-nya 6 kuadrat. Ini aku langsung aja 36 ya. 36 ditambah M-nya 4 dikali. Nah, berapa sih ruas jari-jarinya? Kan dia 6 ya. Berarti kita kalau bagi 2 dia ini sama kayak yang tadi aja gambarnya, guys. Ini 3, berarti yang di sini tuh butuh 1. Berarti jari-jari sumbu putarnya 1 kuadrat. Ya udah deh, cara coret. Aku mau nyoret yang gede dulu kali ya. 12 sama 36 itu 3. 12 tambah 4 sama dengan 16. Oke, yang A jawabannya. Lanjut ke soal nomor 12. Di soal nomor 12 dikasih tahu kalau momen inersia dia segini. Kecepatan sudut awal dia itu sebanyak 500 per S. Berarti dia omeganya ya. Agar benda itu berhenti dalam waktu 2,5 second, maka besar momen gaya yang harus dikerjakan adalah momen gaya. Berarti rumusnya sama dengan inersia dikali alfa. Nah, kita dikasih tahu kalau kita udah tahu ininya. Kita udah tahu omega sudut awal, berarti omega 0-nya 500.
per S. Terus dia berhenti dalam waktu 2,5 second kan, berarti WT ini sebenarnya WT itu W2,5 ya, taruh gitu ya, 0. Ini 2,5 atau T, tapi kita biasa kenalnya dengan WT, jadi kita terus WT aja lah. Nah, momen G nya berapa yang kita nggak tahu di sini kan, kita nggak tahu dia alfanya berapa ya, jadi kita cari dulu si alfa ini. Alfa ini tuh bisa didapat dari A per nggak usah pakai yang itu, kita pakai yang rumus Fuad itu aja. V nya diganti W ya, jadi WT sama dengan W0 tambah alfa kali T. Nah, kita bisa langsung dapet ini nih, kita pakai rumus yang ini aja. Oke, langsung masukin aja deh. Ini W0 nya 500 ditambah alfa dikali 2,5 sama dengan, ini aku pindah ruas jadi dia 2,5 alfa sama dengan min 5. Alfa sama dengan min 5 per 2,5 sama dengan 2 ya, min 2. Nah, dia kita abain aja minusnya guys, karena yang ditanyakan ininya doang ya. Kalau arah geraknya emang minus, cuman kita yang ditanya berapa itunya doang, jadi kita masukin aja langsung. I itu tadi 2,5 ya, 2,5 kali 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3 dikali 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Ada nggak ya jawabannya? Jawabannya yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nomor 13. Sebuah bola pejal diameternya 20 cm. Bola pejal berotasi dengan poros yang melurus pusat bola. Bola memiliki persamaan kecepatan sudut. Dia punya ini nih. Dia dikasih tahu kecepatan sudutnya dengan T dalam second. Jika massa bola 4 kilo, momen gaya. Oh, ini momen gaya juga nih. Nah, bedanya kita bisa langsung cari dia alfa berapa, alfanya berapa. Kita lihat rumus yang ini ya, WT sama dengan W0 plus alfa T. Nah, coba samain deh. Coba kalau kalian lihat, aku tulis ulang ya, W0 tambah alfa T. Mirip gak sih? 25 10 ya kan, mirip kan. Berarti kayak kita bisa simpulin W0 tuh 10, 2 alfa T nya itu sama dengan 25 T. Ya udah, berarti alfa sama dengan 25 kan. Terus kita dikasih tahu, sekarang kita yang perlu dicari itu adalah momen inersianya si bola pejal. Bola pejal itu momen inersianya K-nya, KM, kita terus dulu ya rumus biasanya. K-nya itu 2/5. Masanya 4 kilo. Jari-jarinya ini kan 20, berarti dia dibagi 2 ya, berarti 10. Jari-jari sama dengan 10 cm. Ini dia diganti ke meter dulu, berarti dia jadi 0,1 ya. 10/100 ya, 0,1 meter. Kita langsung masukin ke sini. 0,1 itu sama dengan 1/10 kuadrat. Aku mau coret, ntar dulu deh, kayak belum bisa dicoret. 8/5 dikali 1/100. 2 100. Ini bagi
bagi 2 dulu kali ya. 4/50. 4/2/50. Kita masukin ke momen gaya. I kali alfa. I nya 4/250. Alfa nya 25. 10. Jadi jawabannya 0,4. Ada nggak ya? Ada guys, yeay. Lanjut ke soal berikutnya. Lanjut di soal nomor 14 ini, kita disuruh momen resultan terhadap poros oleh gaya-gaya yang bekerja pada batang dan masanya diabaikan. Momen resultan, kata kuncinya jadi momen resultan. Oke. Berarti sigma momen gaya sigma torsi sama dengan F R tambah F tegak lurus R. Kita identifikasi gambarnya terlebih dahulu. Nah, dia dibilang momen gaya tanda plus, momen gaya yang berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti berlawanan arah kan kalau searah kan seperti ini ya, searah. Berarti berlawanan arah seperti ini kan. Oke. Berarti yang plus itu yang F3 ini, terus F4 ini juga, karena kan dia kayak seret gitu kan. Nah, berarti yang minus itu si ini minus 10N, karena dia tadinya dia searah kan, tapi karena dia yang dibilang plus untuk momen gaya yang berlawanan arah, berarti dia minus. Si F3 ini minus. Ini F berapa sih? Ini enggak, karena agak blur jadi nggak kelihatan. Pokoknya si ini minus ya. Oke, sekarang kita identifikasi sudutnya. Karena dia sudutnya mengarah ke sini, berarti kita bisa lihat berarti sebagai ini ke sini tak. Nah, berarti si cos itu yang ini ya, cos theta. Yang ini adalah sin theta. Yang ini sama aja. Yang ini cos, yang ini sin. Karena sin itu kan yang berhadapan langsung ya dengan sudut. Kalau cos itu sampingnya sudut. Nah, berarti di sini yang kita pakai adalah si sin theta. Kita masukin deh. Ya. F-nya F1 itu kita ambil di sini. Ini aku anggap ini F1, ini F2, ini F3 ya. F1-nya 5 dikali sin 53 dikali R-nya 1 semua ya. R-nya 1 kali 1. Baik, jadi gini. 1 ditambah F2-nya 4 ya. F2-nya 4 sin 53 salah 30 ya. Ini ingat yang ini. Sin 30 dikali 1 dikurang 10. Oh enggak guys, maafin. Karena dia dibilang yang ini 0,5 ya. Si F1 ini 0,5. Aku ubah dulu ya. Salah baca ternyata. Oke, 10. Yang ini dia di 1 juga, 1. Jadi 1. Dia nggak punya itu ya, dia nggak punya sudut kayak si F1 F2 karena dia ada di pojok, kayak dia di sudut, porosnya di sudut paling ujung, jadi dia nggak punya sudut ya, atau enggak sih, dia nggak punya sudut emang.
Ini kita kalkulasiin sin 53 itu 0,8, sin 30 itu setengah nggak sih guys? Setengah ya, setengah. Berarti 5 dikali 0,8, aku langsung ubah jadi 8/10 aja ya. 0,5 1/2. Coret-coret deh. 8 sama 2, 4, 10 sama 5, 2, 4 sama 2, 2. Ditambah 2. Tambah 4 kali setengah kali 1 abaikan aja, tambah 2 dikurang 10, 4 dikurang 10 min 6. Adakah jawabannya? Ada, yang C. Lanjut ke soal selanjutnya, nomor 15. Yang ditanya adalah kinetik total bola. Lajunya segini, diameternya segini, masanya segini. Ingat rumus kinetik, energi kinetik kan tadi kita kayaknya sudah pernah. Yang atas tadi udah ada sempat dibahas, yang itu ya, yang ini ya. Kita pakai yang ini. Setengah mv kuadrat, setengah mv kuadrat dikali 1 tambah K. Bola pejal itu 2/5, K nya 2/5. Masih tulis 2/5, V nya 15, setengah masanya 2 kali 15 kuadrat kali 1 tambah 2/5. Oke, coret. 15 kali 2 225. 5 sama kayak 5/5 ya, 7/5 berarti. Coret 45 kali 7 315 joule. Ada jawabannya, yang C. Oke, gampang banget kan. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Soal nomor 16 itu dikasih tahu masa katrol, masa sini 10, jari-jarinya 25 cm. Si benda ini masanya 5 kilo. Kita yang ditanya tuh percepatan benda M berapa. Percepatan benda itu kan kita bisa pakai dia di hukum 2 Newton. Berarti kita identifikasi dulu ya guys. Berarti ya kalau dia kesini dia punya mg, berarti mg nya plus ya, sama dengan ma tambah mk. Ini masa benda, ini masa katrol. Ini kan sama aja, bisa kita, ini kan kita mau nyari A ini kan ya, jadi kita pindahin aja sih ini jadi A kali M tambah MK. MG A sama dengan MG per M tambah MK. Oke, kita kayaknya udah dapat semua ya nggak sih? Masanya, ini masa benda ya, masa bendanya 5, G kan 10, M 5 tambah MK itu 10 dibagi K nya itu silinder pejal ya, silinder pejal itu K nya setengah. Oke, dapat semua berarti guys. Kita langsung masukin aja. MG nya 5 dikali 10, 5 ditambah 10 dikali setengah, 5 ya, 50 dibagi 5 sama, dibagi 10 maaf, 5 tambah 5 10 sama dengan 5.
5 meter per second kuadrat. Ya, yang C. Dapat. Lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 17. Nomor 17 dikasih tahu jari-jarinya 10 cm disangkutkan dengan tali, masanya diabaikan. Ujung-ujung tali diberi beban 6 kilo dan 3 kilo. Oke, kita gambar dulu ya biar enak. Berarti dia gambarnya kayak gini. Ini katrol, dia masanya diabaikan, terus dikasih beban berat. Berarti yang ini 6 kilo ya, karena dia lebih berat ya. 6 kilo, yang ini 3 kilo. Ingat dia kalau dia pasti punya massa mg-nya plus. Nah, dia berarti minus dong, karena dia ketarik kan. Kalau ini ketarik ke sini, ini berarti naik ya, yang ini. Itu juga punya mg. PMG aja minus nanti. Terus dikasih tahu dia momen inersia katrolnya 0,06. Inersia katrol sama dengan 0,06. Kita kan nggak tahu ya dia bentuknya apa, jadi kita nggak tahu k-nya berapa nih. Tapi kita simpan dulu. Kita identifikasi rumusnya. M1 rumus si A ini tuh kan bisa sama dengan M1G dikurang M2G tambah M1 tambah M2 tambah MK. Ya, kita nggak punya di sini tuh si MK ini, karena kan kita nggak tahu ya k-nya berapa. Tapi bisa kita cari dari momen inersia ini. Momen inersia kan K M R kuadrat. Kita mau nyari MK kan, berarti kalau mau nyari MK atau KM bisa cari dengan I dibagi R kuadrat. Oke, R di sini 10. Berarti kita perlu ubah dia ke meter dulu ya, berarti 0,1. Kita cari aja deh, berarti 0,06 bagi 0,1 kali pangkat 2 0,01 ya, langsung aku coret. Berarti dia MK nya 6. Oke, langsung masukin rumus. M1 nya 6 dikurang 3, 6 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 3 per 6 tambah 3 9 tambah 6 15. Oh iya guys, lupa, kan dia gram ya, dia ada gravitasinya, berarti dia 60 dikurang 30 jadi 30. 15 30 2, berarti dia percepatannya 2 meter per second kuadrat. Adakah jawabannya? Ada, yang D. Oke, lanjut ke nomor 18. Oke, ini gambarnya sama nih yang tadi nih. A nya 5 kilo, sini 5 kilo. 5, mana sih 5 nya? Ketinggalan 5 nya. 5 kilo. MB nya 2 kilo. Massa katrol, sekarang dia tahu nih massa katrol berapa. Massa katrol 1 kilo. Katrol dianggap silinder pejal dengan berarti kita tahu I-nya atau G-nya. Yang ditanya adalah percepatan benda A dan B serta tegangan tali 1 dan 2. Oke guys, untuk kita tahu si T1 T2 itu kan kita perlu percepatan. Berarti kita cari percepatannya terlebih dahulu. Percepatannya ini sama kayak pakai rumus yang tadi. M1G dikurang M2G per M1 tambah M2 tambah MK. Oke, kita udah dapat semua nih kayaknya. M1 MA ya, MA
MB, karena kita kan sekarang makanya AB. MA itu 50 dikurang MB itu 20 per 5 tambah 2 tambah M nya 1 dikali setengah. Oke, 50 kurang 20 30 per 5 tambah 2 7 tambah setengah, 7 tambah setengah, kita taruh dulu ya, 7 tambah setengah 14 tambah 1 15 per 2, berarti ini 15 per 2. Biar gampang, ini kita balik aja, jadi sama dengan 30 dikali 2 per 15 coret 2 4, berarti si A nya adalah 4. Oke, kita cari T1 dan T2. Nah, kalau mau nyari T, kita identifikasikan, berarti si ini MG nya ke bawah, ini arah geraknya ke bawah, ini ke atas. MG, jadi kalau mau nyari T1 MG karena MG nya udah plus, berarti T1 nya dia minus ya, kan dia ke atas, berarti dia menolak T1 sama dengan MA. Oke, T1 sama dengan MG min MA, tukeran ya. MG nya ini A ya, kita kan di benda A, berarti MA 50 dikurang 5 dikali A nya 4 20 30. Sekarang kita cari T2 nya. T2 ini kan berarti sini minus ya, terus aja sini minus MG, berarti T nya plus, T2 sama dengan MA. Ingat ini dalam POV B, di M nya B. T2 sama dengan MBA ditambah MBG. MBA itu 2 dikali 48 tambah 2 dikali 10 28. Terus ada, kita dapat 4 30 dan 28. 4 30 dan 28 yang A, jawabannya A. Oke guys, kita lanjut ke soal nomor 19. Nah, di nomor 19 ini yang ditanya itu tegangan tali T1, berarti kita ambil dari POV nya si B, karena kan T1 nya tuh punya yang B ya. Oke, ini kita pakai rumus cepat aja. Pertama-tama kita cari A nya dulu ya, karena kan kita dikasih tahu A nya berapa, percepatannya berapa. Percepatan A nya ini massa MBG dibagi sama MA tambah MB tambah MC. MC itu katrol ya, si katrol ini. Oke, kita masukin aja. MBG itu 2 ya, ini 2, ini 7, ini 1, 20 per 7 tambah 2 tambah 1, kan 20 bagi 10 ya, berarti 2 meter per second kuadrat. Oke, sekarang kita cari yang T1 nya. Nah, kita lihat nih, dia ke bawah gini kan, arah geraknya tuh ke bawah, makanya si W ini, W1 atau MBG itu dia bakal bernilai positif, jadi plus MBG kurang T1. Nah, T1 nya nih yang akan minus, karena kan dia bakal, kalau si bendanya ke bawah otomatis si talinya narik ke atas dong, ya nggak sih? Jadi dia minus kali MA.
MBA. Oke, langsung masukin aja deh. 20 dikurang T1 sama dengan MB2 kali 2 ya, karena percepatannya 2. Oke, kita pindah ruasin. T1 sama dengan 20 dikurang 4 sama dengan 16 Newton. Jawabannya yang D. Oke, nomor 19. Lanjut kita ke nomor 20. Nah, di nomor 20 ini tuh dia di bidang miring. Katrol pada bidang miring ya. Dikasih tahu M1 ini 16 kilo. Ini juga 16 kilo. Cuman si ini kan di bidang miring ya. Makanya dia perlu kita kali dengan sinnya sin 30. Berarti gaya di M1 ini tuh ada M1G sin 30. Yang ini karena dia gini dong, jadi kita nggak pakai sin atau ya, atau apa ya, jadi otomatis dia bergeraknya ke bawah dong. Jadi dia 16 dikali 10 M2G 160. Ini 160 sin 30 setengah. 16 bagi 2 80. Jadi di sini 80 Newton, di sini 160 Newton. Yang ditanya adalah katrol. Oh ya, btw katrol ini juga 16 kilo. Oke, yang ditanya percepatan benda M1 dan M2. Kita cari aja, berarti kita cari si A nya kan. Nah, cara nyari A nya yaitu gabungin ini sama ini ditambah M2G dikurang M sin theta sin 30 G per tambahin semua masanya. M1 tambah M2 tambah MK. Nah, K di sini karena dia ada tulisannya katrol pejal, otomatis dia K-nya setengah ya. M2G itu 160 dikurang sin 30G itu 80 bagi M1 16 tambah 16 tambah setengahnya 16 8. Oke, 160 dikurang 80 itu 80 per 32 tambah 8 40. Coret-ngoret 8 bagi 4 2. Berarti percepatannya 2 meter per second kuadrat. Jawabannya yang B. Oke guys, lanjut kita ke nomor selanjutnya. Oke guys, lanjut di nomor 24. Nomor 24 diketahui momen gayanya 1 Newton meter. Jari-jarinya 50 cm. Momen inersianya 0,5 kg meter kuadrat. Besar momentum sudut roda setelah 2 second adalah, berarti ini tuh ditanya WT-nya berapa, omega T-nya berapa. Nah, pertama-tama kita masukin ke rumus. Kita harus tahu kita bakal pakai W0 tambah alpha T. Nah, kita kan belum tahu ya alpha berapa, tapi bisa kita cari dengan rumus torsi, yaitu inersia kali si alpha. Nah, kita tahu dia 1 0,5. Alfanya berapa? Alfanya dibagi aja 1 per 0,5 itu 2. Maaf. Lanjut, kita udah tahu. Nah, W0 nya kita tahu juga nih W0 nya
Dari mana kita tahu dia W0? Yaitu sebuah roda yang mula-mula diam, berarti W0 nya 0 kan dari awal dia diam, berarti WT sama dengan 0 ditambah 2 dikali 2 second ya. Kita tahu dia dikali 2 ya, berarti 4. Jadi WT nya sama dengan 4. Jawabannya ini. Ketemu ya. Oke, lanjut nomor 25. Diketahui momen inersia 4 kg meter kuadrat. Kelajuannya itu kita tahu dia 1,8. Oke, berarti di sini kita bisa pakai perbandingan, karena pertama kita highlight dulu ya. Ini momen inersia pertama dan omega pertama. Yang kedua, ketika kedua lengannya merapat ke tubuhnya, ternyata momen inersianya ganti nih jadi 1,2. Berarti kelajuannya berapa? Omeganya berapa? Nah, ini kita bisa pakai rumus yang ini guys, yang L sama dengan inersia kali omega. Nah, ini kita bandingin aja L1 sama dengan L2, berarti I1 omega 1, I2 omega 2. Oke. Udah gampang nih. Y1 nya 1,8, I2 nya 1,2. Oke. I1 4 dikali 1,8 sama dengan 1,2 dikali 1,2 dikali X. 4 kali 1,8 dibagi 1,2 sama dengan omega 2 ya. 2 sama dengan 6. Oke, ada nggak ya jawabannya? Oke, ada. Yang C. Nah, nomor 25 jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 26. Sebuah silinder pejal bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut masing-masing dan omega. Yang ditanya adalah energi kinetik total. Energi kinetik total itu rumusnya setengah mv kuadrat dikali 1 tambah k. Kita balik lagi nih ke energi kinetik. Nah, ingat silinder pejal itu k-nya sama dengan setengah ya, atau I sama dengan setengah ml kuadrat. Nah, masukin deh setengah 1 ditambah setengah mv kuadrat, berarti dia sama kayak setengah dikali 3, ini kan sama kayak 2/2 ya, jadi dia 3/2 mv kuadrat sama dengan 3/4 mv kuadrat. Jawabannya itu. Ada yang B. Oke, lanjut soal nomor 27. Kita tahu di sini sudutnya sama dengan 30 derajat. Kita juga tahu jari-jari silinder itu simbolkan dengan R besar dan momen inersianya setengah mr kuadrat. Jika percepatan gravitasi 10, G-nya 10, maka percepatan pusat massa silinder adalah, berarti yang ditanya lagi A-nya berapa. Rumus A itu kita pakai mg sin theta. Kenapa pakai sin? Karena dia di suatu bidang miring ya. Coba kita gambarkan. Jadi si bola silinder pejalnya itu di sini. Nah, dia menggelindingkan di 30. Berarti kita harus pakai mg sin theta dibagi M1 M ditambah MK. Oke. Nah, MK nya ini kita dapat dari mana sih? Kita bisa dapat dari inersia. Kan inersianya tadi setengah mr kuadrat. Karena dia ini ya. Karena dia silinder pejal, makanya setengah. Kita masukin aja deh M
10 sin 30 dibagi M tambah MK setengah M. Oke, sin 30 itu setengah bagi 10 per 2 5M bagi 1 ditambah 3 per 2M berarti ya 3 per 2M atau 5 dikali 2 per 3M sama dengan 10 bagi 3. 10 dibagi 3 itu 3,33 meter per second kuadrat. Jawabannya yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 28. Soal nomor 28 percepatan lagi nih, lagi-lagi. Bola pejal bermasa M dengan jari-jari R besar menggelinding menuruni sebuah bidang miring. Ini bidang miring ceritanya. Sudutnya kita nggak tahu, sudutnya dia masih begini. Bolanya, bola pejal ya. Bola pejal itu berarti dia I-nya 2/5 ml kuadrat. Oke, percepatan sama dengan mg sin theta, sama kayak tadi, m tambah mk. Kita kan mau nyari si ini ya, kita mau nyari ini, berarti kita pindah ruasin, jadi ini pindah ke sini, itu jadi a sama dengan m tambah mk dan mg sin theta. Oke. AM ditambah AM, K-nya itu kan 2/5 ya, sama dengan mg sin theta. Ini kan ibaratnya 1 nih, berarti dia 5/5, kita taruh 7/5 AM sama dengan mg sin theta. Nah, udah deh, ini kan ada M di kedua ruas ya, berarti kita coret aja. Jadi 7/5A sama dengan mg sin theta. Oke, berarti A sama dengan 5/7. Ini nggak usah pakai M lagi, 5/7 G sin theta. Jawabannya yang C. Oke. Nomor 29, batang PQ panjangnya 1,5 meter dan homogen dapat berputar di poros P. Kalau batang semula vertikal kemudian jatuh dengan poros tetap di P, tentukan kecepatan sudutnya. Berarti yang ditanya adalah omeganya berapa. Nah, ini kalau dia jatuh, otomatis bakal kayak gini kan ya. Berarti terjadi energi potensial di sini. Energi potensial sama dengan energi kinetik. Terjadi hukum kekekalan energi. Nah, EP itu kan rumusnya MGH ya. MGH, dan ini rumusnya setengah. Karena kita mau nyari W omega, jadi kita pakai yang inersia dikali W kuadrat. Oke, kita breakdown rumusnya satu-satu. Apalagi yang kita ketahui di sini? Kita tahu dia batang ini berputar porosnya di sini, makanya kita tahu dia I-nya sama dengan 1/3 ml kuadrat. Oke, lanjut. Setengah 1/3 ml kuadrat dikali W. Ini nggak usah diapa-apain karena kita mau nyari itu. Terus MG. Oh iya, karena dia panjang keseluruhannya 1,5,
otomatis dia kan di sini ya, berarti harus dibagi dulu guys. Berarti si H-nya itu L dibagi 2. Nah, langsung aja kita, oh ada yang bisa dicoret nggak nih? Ada nih guys, ternyata si M ini bisa dicoret. Nah, L ini nanti kita pindah ruas aja ya. Berarti G L nya 1,5 bagi 2. 1,5 bagi 2 itu 7,5 sama dengan 1/6 L kuadrat itu berarti 1,5 kuadrat. 1,5 kuadrat kali W kuadrat. Oke. 1, aku hitung dulu di bagian sisi ruas ini ya. Ini 2,25. 2,25 dibagi 6 2,25 dibagi 6 W kuadrat. Oke, kita pindah ruasin aja deh. W kuadrat sama dengan, ini G guys, jangan lupa ya. G, oh sorry, ini nggak langsung G, jadi ceritanya dia 0,75 kan. 1,5 bagi 2 dikali sama 10, nah hasilnya 7,5 gitu ya, jangan langsung. Nah, W2 sama dengan 7,5 dikali 6 dibagi 2,25. W, jangan lupa di kuadrat, akarin. Itu dia, ini hasilnya 20. Berarti W sama dengan 20 itu sama kayak 4 kali 5 kan. Berarti dia 2/5 rad per S. Oke, ada nih yang A. Oke teman-teman, kayaknya itu aja. Berarti itu jadi sekaligus jadi soal penutup pada latihan soal kali ini. Semoga penjelasannya aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan juga bisa jadi bahan pelajaran buat aku ataupun yang nonton. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya. See you again. Bye bye.